Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Fauzia dari kelas Biologi 3 semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan materi dari proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas ekstrak daun sengon dan lidah buaya terhadap penyembuhan pada kulit mencit. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Sukria MSc. Langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pada bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu karena belum ditemukannya obat yang efektif dalam penyembuhan luka dengan efek samping yang sedikit, maka menimbulkan ide untuk memanfaatkan ekstrak dari tanaman tradisional untuk meningkatkan regenerasi sel terhadap penyembuhan luka, dan untuk mengurangi pemakaian dari zat kimia dan menguji ekstrak dari lidah buaya dan daun sengon dalam menyembuhkan luka. Dari latar belakang penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu, apa yang menjadi penyebab utama campuran ekstrak daun sengon dan aloe vera dapat menyembuhkan luka pada kulit mencit? Yang kedua, bagaimana proses tahapan tetesan pertama hingga tetesan terakhir ekstrak campuran daun sengon dan aloe vera pada penyembuhan kulit mencit? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab utama campuran dari ekstrak daun sengon dan aloe vera yang dapat menyembuhkan luka, dan yang kedua untuk mengetahui proses awal hingga akhir pada pemberian ekstrak daun sengon dan aloe vera dalam penyembuhan luka. Adapun manfaat penelitian dari proposal ini yaitu untuk mengetahui efektivitas ekstrak dari daun sengon dan aloe vera dalam menyembuhkan luka. Yang kedua, untuk menemukan metode baru pengobatan tradisional dalam penyembuhan luka dari campuran bahan tradisional yang aman dan efektif untuk kulit. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, membahas tentang deskripsi tanaman sengon dan aloe vera. Yang pertama, tanaman sengon merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia, tepatnya di daerah Maluku dan Irian Jaya. Selain digunakan untuk kayu bakar, sengon juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka. Daun yang digunakan untuk menyembuhkan luka yaitu harus daun yang segar. Berikut telah dipaparkan mengenai klasifikasi daun sengon menurut Warisno pada tahun 2009. Pohon sengon dapat tumbuh dengan ketinggian 1600 mdpl, tetapi pada umumnya hanya 800 mdpl. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sukar pada tahun 1997, bahwa tanaman sengon ini ditanam sesuai dengan agroklimatnya, yaitu 0 sampai 800 mdpl dengan curah hujan yang tinggi. Penyinarannya 1000 jam pada tiap tahunnya, sedangkan pada bulan kering dia itu lebih sedikit 5 bulan untuk penyinarannya. Dan morfologi dari tanaman ini yaitu terdiri atas batang, daun, bunga, dan akar. Pada bagian daunnya, tanaman ini memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa cemas, mengurangi gejala saat depresi sebagai obat tidur, dan dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Dan kaya antioksidan karena memiliki senyawa kimia yang alami berupa quercetin, saponin, isoquercetin, dan juga polifenol. Pada daunnya mengandung antiinflamasi dan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga tanaman ini memiliki khasiat untuk membantu menyembuhkan gangguan pada kulit seperti cacat, ruam, luka, psoriasis, dan juga jerawat.
Tanaman aloe vera atau yang sering kita kenal dengan lidah buaya merupakan tumbuhan yang berasal dari Madagaskar, Afrika Selatan, dan Arabia. Tumbuhan ini dikelompokkan ke dalam famili Liliaceae. Nah, di Indonesia sendiri, aloe vera awalnya dimanfaatkan sebagai produk kosmetik. Menurut Titro Supomo pada tahun 2004 mengklasifikasikan tanaman aloe vera sebagai berikut. Komponen yang terdapat di dalam tanaman aloe vera itu ada air sebanyak 99,5%, padatannya hanya 0,49%, dan karbohidrat sebanyak 0,043, lemaknya 0,67. Nah, adapun kandungan zat yang terdapat pada aloe vera itu ada saponin, polisakarida, flavonoid, glikoprotein, alosin, vitamin B, vitamin B12, vitamin E, dan asam amino. Aloe vera juga memiliki kandungan berupa kompleks atraquinone, yaitu terdiri dari emodin, barbaloin, aloin. Antraquinone memiliki fungsi untuk menghambat saat terjadinya sintesis protein untuk membunuh bakteri agar tidak berkembang biak. Terdapat pula saponin yang berkhasiat untuk obat dalam penyembuhan luka. Oleh sebab itu, aloe vera dan juga daun sengon memiliki kandungan kimia yang hampir sama sehingga dapat dikombinasikan atau dicampurkan ekstraknya untuk menyembuhkan luka pada kulit mencit. Kulit adalah organ eksternal yang terluas pada makhluk hidup yang memiliki peran penting sebagai termoregulator, melindungi organ dalam sebagai alat indera dan juga insulasi. Dan apabila pada kulit terjadi luka, yaitu kerusakan pada kulit yang disebabkan karena zat kimia, suhu atau pH yang tidak sesuai, cedera, terkena radiasi, trauma terhadap tekanan, dan lain sebagainya, maka terdapat 3 fase dalam penyembuhan luka, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan juga fase maturasi. Fase proliferasi terjadi saat kontraksi luka atau terbentuknya jaringan granulasi pada kulit dan terjadi proses epitelisasi. Pada fase inflamasi, ini biasanya terjadi pada hari ketiga, sedangkan fase maturasi merupakan tahap pemulihan luka yang perlahan-lahan dengan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar 3-6 bulan atau dapat mencapai waktu selama 1 tahun jika lukanya atau cedera pada kulitnya itu hingga sangat parah. Kemudian pada bab 3 yaitu metodologi penelitian membahas tentang tempat dan waktu penelitian dan juga alat dan bahan. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Sumatera Utara pada bulan Januari hingga Februari 2021. Adapun alat yang digunakan yaitu seperti timbangan digital, pipet tetes, kertas saring, dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2 ekor mencit, lidah buaya atau aloe vera, daun sengon, dan juga aquades. Adapun rancangan percobaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 2 ekor mencit ukuran 100 hingga 150 gram yang usianya 60 sampai dengan 80 hari. Dilakukan 2 perlakuan. Yang pertama dikontrol, kemudian perlakuan yang pertama menggunakan mencit jantan dengan campuran ekstrak 70% dan perlakuan kedua menggunakan mencit jantan dengan campuran ekstrak 80%. Prosedur penelitiannya yaitu pertama ekstraksi lidah buaya dan daun sengon dengan metode influendasi, kemudian melakukan perlakuan terhadap hewan uji. Demikianlah pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.